Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai UML, Unified Modeling Liquid, dalam konteks pengembangan sistem informasi, khususnya pada website penjualan perhiasan online Daily Gallery. UML merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dengan UML, para pengembang dapat menggambarkan struktur sistem, alur, proses, dan interaksi antar komponen secara sistematis dan mudah dipahami. Dalam studi kasus website Daily Gallery, UML digunakan untuk memodelkan berbagai aspek sistem, mulai dari bagaimana pengguna melakukan login, mencari produk, hingga bagaimana admin mengelola data produk. Beberapa jenis diagram yang digunakan antara lain use case diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem, activity diagram untuk menjelaskan alur kegiatan, sequence diagram untuk melihat urutan interaksi antar objek, dan class diagram untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas. Pemodelan ini sangat membantu tim pengembang untuk menyusun sistem yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya, untuk pembahasan lebih rinci mengenai jenis-jenis diagram UML dan aplikasinya dalam sistem Daily Gallery akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai use case diagram, di mana use case diagram adalah diagram yang menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Diagram ini memperlihatkan aktor atau pengguna dan fungsi utama sistem yang bisa digunakan oleh aktor tersebut. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman tentang apa saja yang harus dilakukan dari sistem dari sudut pandang pengguna. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem website Daily Gallery. Dalam diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan pelanggan. Masing-masing aktor memiliki peran dan akses terhadap fitur-fitur tertentu di dalam sistem. Baik admin maupun pelanggan dapat melakukan login, yang merupakan langkah awal untuk masuk ke sistem. Setelah login berhasil, kedua jenis pengguna ini juga dapat menggunakan fitur cari produk untuk mencari informasi mengenai produk yang tersedia di website, seperti jenis perhiasan, harga, atau detail lainnya. Selanjutnya, keduanya juga memiliki akses ke fitur kelola profil, di mana pengguna dapat memperbarui informasi pribadi mereka seperti nama, email, password, hingga foto profil. Selain itu, baik admin maupun pelanggan juga dapat melakukan logout untuk keluar dari sistem dengan aman setelah selesai menggunakan layanan. Namun terdapat perbedaan penting antara admin dan pelanggan, yaitu pada fitur kelola produk. Fitur ini hanya dapat diakses oleh admin. Dalam konteks ini, kelola produk berarti admin memiliki wewenang untuk menambah produk baru, memperbaharui informasi produk yang sudah ada, maupun menghapus produk dari sistem. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pelanggan, karena pelanggan hanya bertindak sebagai pengguna akhir yang menikmati layanan dan melihat produk yang tersedia. Secara keseluruhan, use case diagram ini membantu menjelaskan ruang lingkup fungsional dari sistem, serta membedakan secara jelas apa saja yang dilakukan oleh masing-masing pengguna berdasarkan peran mereka. Diagram ini sangat penting dalam tahap perancangan sistem karena memberikan gambaran umum yang ringkas namun menyeluruh tentang fungsi-fungsi utama yang tersedia di dalam website Daily Gallery. Admin kelola produk. Proses ini dimulai saat admin melakukan login ke sistem website. Permintaan login ini dikirim ke sistem yang kemudian memverifikasinya dengan mencocokkan data di database. Setelah verifikasi berhasil, admin akan masuk ke halaman utama dan memilih menu kelola produk. Sistem akan membuat data produk dari database dan menampilkannya kepada admin. Selanjutnya, admin dapat melakukan aksi seperti menambah, mengedit, atau menghapus produk setiap
aksi yang dilakukan akan diteruskan oleh sistem database untuk diperbaharui. Setelah database menerima dan berhasil menjalankan perintah tersebut, sistem akan mengirimkan notifikasi kembali ke admin sebagai konfirmasi bahwa perubahan berhasil dilakukan. Diagram ini memperlihatkan alur kerja yang sistematis dan efisien dalam pengelola produk oleh admin, mulai dari login hingga aksi pengelola yang tersimpan di database. Pelanggan cari produk. Proses pencarian produk dimulai ketika pelanggan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pelanggan menggunakan fitur pencarian untuk menemukan produk yang diinginkan. Sistem kemudian menampilkan hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Selanjutnya, pelanggan memilih salah satu produk dari daftar hasil pencarian dan sistem akan menampilkan detail produk tersebut. Pada tahap ini, pelanggan diberikan dua pilihan aksi, yaitu menambahkan produk ke keranjang atau kembali ke halaman hasil pencarian. Jika pelanggan memilih untuk menambahkan produk ke keranjang, maka sistem otomatis memasukkan produk tersebut ke dalam daftar belanja. Jika pelanggan memilih kembali, maka proses diarahkan kembali ke hasil pencarian sebelumnya. Aktivitas berakhir setelah pelanggan selesai menambahkan produk ke keranjang atau memilih untuk kembali tanpa menambahkan produk. Yang ketiga ada pelanggan kelola profil. Proses ini dimulai ketika pelanggan berhasil login ke dalam sistem. Setelah masuk, pelanggan memilih menu kelola profil. Sistem kemudian menampilkan daftar produk dan pada tahap ini pelanggan diberikan pilihan untuk melakukan beberapa tindakan pengelolaan profil. Pelanggan dapat mengubah nama lengkap, alamat email, kata sandi, serta secara opsional mengganti foto profil. Setelah pelanggan menyelesaikan pengisian atau perubahan data, langkah selanjutnya adalah menyimpan perubahan tersebut. Sistem akan memproses data yang telah diperbarui, lalu menampilkan notifikasi berupa profil berhasil diperbarui. Sebagai tanda bahwa semua perubahan telah disimpan dengan sukses, proses pun berakhir setelah notifikasi ditampilkan. Admin kelola profil. Proses ini dimulai ketika admin berhasil login ke dalam sistem. Setelah itu, admin memiliki menu kelola. Sistem akan menampilkan daftar produk dan pada tahap ini, admin diberikan opsi untuk memilih tindakan pengelolaan profil. Admin dapat melakukan beberapa aksi seperti mengubah nama lengkap, mengubah alamat email, mengganti kata sandi, atau secara opsional memperbarui foto profil. Setelah admin melakukan perubahan yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah menyimpan perubahan tersebut. Kemudian akan menampilkan notifikasi bahwa profil berhasil diperbarui. Sebagai konfirmasi bahwa semua data telah disimpan dengan sukses, aktiviti ini pun diakhiri setelah notifikasi ditampilkan. Admin kelola produk. Aktivitas pengelolaan produk dimulai ketika admin melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, admin memilih menu kelola produk. Sistem kemudian menampilkan daftar produk yang tersedia. Selanjutnya, admin dapat memilih tindakan yang ingin dilakukan, yaitu menambahkan produk, mengedit produk, atau menghapus produk. Jika admin memilih untuk menambah produk, maka akan ditampilkan form isian yang harus dilengkapi, lalu data disimpan. Jika memilih mengedit produk, admin terlebih dahulu memilih produk yang ingin diedit, kemudian melakukan perubahan data. Sementara itu, jika admin ingin menghapus produk, sistem akan meminta konfirmasi menghapus setelah admin memilih produk yang akan dihapus. Setelah salah satu aksi dilakukan, sistem akan menyimpan, mengubah, atau menghapus data sesuai dengan tindakan admin. Proses ditutup dengan admin.
Setelah itu kita akan membahas sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menunjukkan interaksi antara objek atau komponen dalam sistem secara berurutan berdasarkan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pesan atau data dikirimkan antar objek untuk menjalankan suatu fungsi atau proses. Yang pertama ada login. Pada proses login, pengguna sebagai aktor utama pertama-tama mengakses halaman login melalui browser. Sistem web kemudian menampilkan form login yang berisi kolom username dan password. Setelah pengguna mengisi form tersebut dan menekan tombol login, sistem web akan menerima data login dan mengirimkannya ke database untuk diverifikasi. Database akan mencocokkan informasi tersebut dengan data yang tersimpan. Jika data login dinyatakan valid, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Biasanya dashboard atau halaman profil pengguna. Sebaliknya, jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan mengirimkan pesan kesalahan dan memberitahukan bahwa login gagal. Misalnya karena username atau password salah. Dengan alur ini, pengguna dapat masuk ke dalam sistem secara aman, sementara sistem juga mampu memberikan respon yang sesuai berdasarkan hasil verifikasi kredensial pengguna. Sekuens diagram ini menggambarkan alur login dengan jelas, mulai dari inisiasi oleh pengguna hingga respon akhir dari sistem, baik berhasil maupun gagal. Pelanggan cari produk. Proses dimulai saat pelanggan mengakses halaman produk di website penjualan perhiasan online. Sistem kemudian mengambil dan menampilkan semua produk yang tersedia di database. Pelanggan dapat memasukkan kata kunci untuk mencari produk tertentu, misalnya kalung emas atau cincin berlian. Sistem akan meneruskan kata kunci tersebut ke database dan menampilkan hasil pencariannya relevan kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan bisa melihat salah satu produk untuk melihat detailnya. Pelanggan kelola profil. Proses dimulai saat pelanggan login ke website penjual perhiasan. Sistem website menerima permintaan dan meneruskannya ke database untuk memverifikasi data pelanggan. Setelah verifikasi berhasil, pelanggan diarahkan ke halaman utama dan memilih menu kelola profil. Sistem mengambil data profil dari database, lalu menampilkannya. Pelanggan dapat mengedit informasi seperti nama, email, atau alamat. Setelah perubahan dilakukan, sistem menyimpan data terbaru ke database. Jika penyimpanan berhasil, sistem memberikan notifikasi bahwa perubahan profil berhasil dilakukan. Diagram ini menunjukkan interaksi yang jelas dan sistematis antar pelanggan, sistem website, dan database dalam mengelola data profil pengguna. Yang keempat ada admin kelola profil. Sequence diagram ini menjelaskan alur ketika admin mengelola profilnya di sistem. Proses dimulai saat admin login, kemudian sistem mengirim permintaan verifikasi ke database. Setelah mendapatkan status verifikasi yang berhasil, admin memilih menu kelola profil. Sistem lalu mengambil data profil dari database dan menampilkannya. Admin dapat mengubah informasi seperti nama, email, atau password. Setelah selesai mengedit, sistem menyimpan data yang baru ke dalam database. Jika penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa profil telah diperbarui. Diagram ini menggambarkan interaksi yang terjadi secara berurutan antara admin, sistem website, dan database. Admin kelola produk. Proses ini dimulai saat admin melakukan login ke sistem website. Permintaan login ini dikirim ke sistem yang kemudian memverifikasinya dengan mencocokkan data di database. Setelah verifikasi berhasil, admin akan masuk ke halaman utama dan memilih menu kelola produk. Sistem akan membuat data produk dari database dan menampilkannya kepada admin. Selanjutnya, admin dapat melakukan aksi seperti menambah, mengedit, atau menghapus produk. Setiap aksi yang dilakukan akan diteruskan oleh sistem database untuk diperbaharui. Setelah database menerima dan berhasil menjalankan perintah tersebut,
sistem akan mengirimkan notifikasi kembali ke admin sebagai konfirmasi bahwa perubahan berhasil dilakukan. Diagram ini memperlihatkan alur kerja yang sistematis dan efisien dalam pengelola produk oleh admin, mulai dari login hingga aksi pengelola yang tersimpan di database. Kelas diagram. Sekuensi diagram adalah diagram yang menunjukkan interaksi antara objek atau komponen dalam sistem secara berurutan berdasarkan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pesan atau data dikirim antar objek untuk menjalankan suatu fungsi atau proses. Dari penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Unifit Modeling Liquid adalah alat penting dalam proses perancangan sistem perangkat lunak dengan berbagai jenis diagram seperti use case, activity scripts, dan kelas diagram. UML membantu menggambarkan kebutuhan fungsional, alur kerja, interaksi antar objek, hingga struktur data dalam sistem. Dalam kasus website Lely Gallery, penerapan UML sangat membantu untuk menjelaskan bagaimana pelanggan dan admin berinteraksi dengan sistem, bagaimana proses bisnis berlangsung, serta bagaimana data dikelola. Dengan adanya pemodelan ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Demikianlah penerapan materi mengenai penerapan UML pada sistem penjualan perhiasan online. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemodelan sistem dalam rekayasa perangkat lunak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.